Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kalahkan Singapura, Indonesia ke final Piala AFF 2020. Bertanding di National Stadium, Indonesia mendominasi sejak awal. Ezra Walian membawa tim Merah Putih memimpin di menit ke-11. Tuan rumah bisa menyamakan skor lewat Song Uyong di penghujung babak pertama. Singapore in trouble, but they can change it all. Memasuki babak kedua, tuan rumah mulai bermain dengan 10 pemain. Tim Singa kembali mendapat petaka setelah Irfan Fandi mendapat kartu merah di menit ke-67. Bermain dengan 9 pemain, Singapura mampu berbalik unggul berkat tendangan bebas Maud Sahdan Sulaiman di menit ke-74. Beruntung, Pratama Arhan bisa menyamakan kedudukan di menit ke-87. Nadeo menjadi pahlawan setelah mampu menepis penalti Faris di menit ke-90. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak tersebut, timnas mampu mencetak 2 gol lewat bunuh diri Sawal Anwar dan 1 gol dari Egy Maulana. Menjelang akhir laga, Singapura kembali mendapat kartu merah setelah Hasan Sani melanggar Irfan Jaya. Skor 4-2 bertahan hingga laga bubar dan Indonesia melaju ke final. Sebuah drama di hari Natal bernama Indonesia versus Singapura. Drama terjadi pada hari Natal 2021. Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF setelah menyingkirkan 8 pemain Singapura hingga babak tambahan. Safwan Baharudin diusir wasit karena terlibat insiden dengan Rizky Ridho. Namun Singapura malah bisa menyamakan kedudukan. Drama berlanjut setelah Irfan Fandi juga mendapat kartu merah. Kalah jumlah pemain, The Lions malah berhasil berbalik unggul berkat Sahdan Sulaiman. Namun akhirnya Indonesia lah yang melaju ke final dengan skor akhir 4-2. Di penghujung laga pun tuan rumah kembali mendapat kartu merah yang diberikan ke Hasan Sani. Skuad Merah Putih lolos ke final untuk ke-6 kalinya sepanjang sejarah. Sinteyong ungkap fakta pelatih dan pemain Singapura ejek timnas Indonesia saat berbalik unggul. Sahdan Sulaiman mencetak gol pada menit ke-74. Gol dari tendangan bebas itu membuat skuad Tatsuma Yoshida berbalik unggul menjadi 2-1. Usai gol tersebut, Yoshida terlihat langsung berteriak ke arah bench milik timnas Indonesia. Tak hanya itu, sejumlah pemain Singapura termasuk sang pencetak gol pun terlihat berteriak ke arah yang sama. Usai pertandingan, Shin menjelaskan bahwa situasi itu membuatnya kurang senang. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan masalah itu sudah diselesaikan di luar lapangan lantaran Yoshida sudah meminta maaf. Mari angkat topi pada Singapura. Singapura memang tersingkir dari Piala AFF 2020 setelah takluk di tangan Indonesia. Meski demikian, Singapura layak pulang dengan kepala tegak. Singapura membuat Indonesia sangat kerepotan meskipun bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pasukan Tatsuma Yoshida itu layak mendapat apresiasi. Sejumlah warganet tidak segan memuji perjuangan Singapura. Lolos ke final Piala AFF ke-6 kalinya, peluang timnas Indonesia akhiri kutukan juara. Timnas Indonesia menang 4-2 atas Singapura dengan agregat 5-3 dan lolos ke final Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Bisa dibilang ini merupakan kesempatan besar timnas Indonesia mengakhiri kutukan juara di Piala AFF. Sebelumnya, timnas Indonesia 5 kali lolos ke final Piala AFF, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Hanya saja skuad Garuda selalu tumbang dari lawan-lawannya di partai puncak.
Namun catatan tersebut hanyalah masa lalu. Tahun ini, di bawah asuhan Sinteyong, optimisme layak dikedepankan. Terbukti di Piala AFF 2020, Timnas Indonesia sanggup mengalahkan tim kuat macam Malaysia dan Singapura serta menahan Vietnam. Tiga pemain kena kartu merah saat dihantam Timnas Indonesia, pelatih Singapura tak marah-marah. Tiga pemain Timnas Singapura terkena kartu merah saat dihantam Timnas Indonesia 4-2 pada leg kedua Piala AFF 2020. Menyikapi insiden itu, Tatsuma Yoshida tak marah-marah ke wasit. Laga ini berlangsung dengan tensi panas di Stadion Nasional Singapura Sabtu 25 Desember. Sampai akhirnya wasit harus mengeluarkan kartu merah sampai 3 kali. Biasanya, banyak pelatih yang kerap menyalahkan wasit jika timnya merasa dirugikan lewat keputusan-keputusan yang diambil di atas lapangan. Namun hal tersebut tak berlaku bagi arsitek asal Jepang milik The Lions. Pelatih berusia 47 tahun itu menerima keputusan wasit dengan lapang dada. Menurutnya, keputusan yang diambil pengadil pertandingan itu sudah cukup bagus meski harus menerima kekecewaan. Ekspresi lucu Asnawi Mangkualam ejek pemain Singapura. Ekspresi lucu diperlihatkan Asnawi Mangkualam saat mengejek pemain timnas Singapura gagal mengeksekusi penalti. Kegagalan penalti Faris Ramli yang ditepis Nadeo bisa dibilang sebagai salah satu momen kunci di laga ini. Asnawi seolah tahu benar pentingnya kegagalan penalti Singapura oleh Faris Ramli itu buat Indonesia. Usai Faris Ramli gagal penalti, Asnawi langsung menghampiri Faris Ramli dan sepertinya sedikit memprovokasi pemain Singapura itu. Entah apa yang dibilang Asnawi kepadanya. Jika dilihat dari gerakan bibirnya, Asnawi bilang, "Thank you my friend, thank you." Belgia dan titik nadir generasi emasnya. Belgia kembali menempati peringkat pertama FIFA dan menjadi Team of the Year. Penilaian tersebut kerap jadi kontroversi. Memang sih, Belgia bisa menampilkan permainan atraktif, tetapi sayangnya masih miskin trofi. Belgia gagal juara di Piala Dunia 2018 dan Euro 2020. Belgia yang punya generasi emas sulit untuk meraih titel kampiun. Kini, para pemain generasi emas Belgia sudah memasuki fase usia senja. Ajang terakhir di Piala Dunia 2022 nanti bisa dibilang bakal jadi pentas akhir mereka. Steven Gerrard positif COVID-19, absen dampingi Aston Villa lawan Chelsea. Aston Villa akan menjamu Chelsea pada pekan ke-19 Premier League 2021-2022. Tuan rumah mendapatkan kabar buruk terkait sang pelatih Steven Gerrard jelang pertandingan Boxing Day Liga Inggris di Villa Park ini. Gerrard dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Mantan gelandang Liverpool dan ex-pelatih Rangers itu pun bakal melewatkan 2 pertandingan Aston Villa, yakni kontra Chelsea serta Leeds United. Manchester City versus Leicester. Tim tamu terancam minus 11 pemain. Leicester City akan bertandang ke markas Manchester City pada pekan ke-19 Premier League 2021-2022, Minggu 26 Desember 2021. Tim tamu terancam minus 11 pemain termasuk 7 back untuk pertandingan Boxing Day Liga Inggris di Etihad Stadium. Leicester pun kemungkinan hanya punya 14 pemain senior yang benar-benar fit untuk laga kontra Manchester City. Namun pihak Premier League sepertinya tidak akan menunda fixture ini. Ben White siap jadi kapten Arsenal yang baru. Ben White menegaskan bahwa dirinya belum pernah menjabat sebagai kapten klub. Namun White mengaku siap untuk mengemban tugas tersebut di klubnya sekarang Arsenal. "Saya belum pernah melakukannya sebelumnya, tetapi jelas akan menjadi sebuah kehormatan menjadi kapten," kata White kepada Talksport. "Saya pikir saya punya beberapa kualitas untuk menjadi kapten, tetapi kita lihat saja nanti." Arsenal lawan Norwich, The Gunners diprediksi menang tanpa kebobolan. Arsenal akan main tandang lawan tim zona degradasi Norwich City pada pekan ke-19 Premier League 2021-2022 Minggu 26 Desember 2021.
The Gunners diprediksi bakal memenangi pertandingan Boxing Day Liga Inggris di Carrow Road ini tanpa kebobolan. Arsenal baru saja meraih 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Sebaliknya, The Canaries baru meraih 2 kemenangan di Premier League musim ini dan sekarang berada di zona merah dengan koleksi hanya 10 poin. Dimitar Berbatov merasa tak akan ada kejutan di laga nanti. Lewat kolomnya di Metro, ia memprediksi kalau pasukan Mikel Arteta tak akan kesulitan mengamankan 3 poin. Roberto Mancini bicara peluang timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Italia akan bersua Makedonia Utara dan berpotensi saling bunuh dengan Portugal pada pertandingan final. Sang pelatih Roberto Mancini pun buka suara soal posisi timnya saat ini dan peluang lolos ke Piala Dunia 2022. Saya tetap optimistis, seperti yang saya tahu bahwa grup kami dengan Swiss akan sulit saat dikualifikasi, ujar Mancini. Saya pikir kami akan maju, tetapi saya tahu itu akan sulit. Kami mendominasi pertandingan di Basel, tetapi inilah sepak bola. Untungnya kami masih memiliki kesempatan ini dan kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk pergi ke Qatar, ucapnya lagi. Steven Gerrard mengaku sangat mengagumi Mason Mount. Sebuah pengakuan dibuat manajer Aston Villa Steven Gerrard. Mantan kapten Liverpool tersebut mengaku sebagai penggemar berat bintang Chelsea Mason Mount. Gerrard mengaku sudah cukup lama mengamati perkembangan Mount. Melihat kemajuannya yang pesat, Gerrard mengaku sangat mengagumi sang gelandang. Saya melihat kemajuannya, tentu saja dia adalah talenta besar untuk negara ini. Saya adalah penggemar berat Mason, kata Gerrard seperti dilansir dari Metro. Dia bermain dengan senyum di wajahnya, dia bisa menciptakan, dia bisa mencetak gol, dan dia sudah menjadi bagian yang hebat. Dia juga sudah memenangi Piala Eropa. Jadi, saya tidak berpikir dia membutuhkan orang seperti saya untuk membesarkannya. Lanjutnya, tak bersua usai dicopot sebagai kapten Arsenal, Aubameyang akhirnya muncul. Penyerang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang tak lama bersua usai dicopot sebagai kapten Arsenal. Kini pemain asal Gabon itu akhirnya muncul ke publik. Pemain berusia 32 tahun itu muncul ke publik dengan unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu 25 Desember. Aubameyang mengunggah foto bersama keluarganya dengan mengisyaratkan tidak ada penyesalan terhadap kesalahannya. Selamat Natal, #FamilyFirst, tulis Aubameyang dalam unggahan di Instagram pribadinya dikutip pada Sabtu 25 Desember. Liverpool disarankan beli Raul Jimenez di Januari. Mantan pemain Arsenal Paul Merson mengatakan Liverpool membutuhkan penyerang baru. Karena itu, dia menyarankan The Reds untuk merekrut Raul Jimenez dari Wolves pada bursa transfer Januari. Liverpool akan kehilangan Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Naby Keita dalam waktu dekat. Ketiga pemain tersebut akan ambil bagian dalam turnamen Piala Afrika di Kamerun. Karena itu, kehilangan Salah dan Mane akan menjadi pukulan telak bagi Jurgen Klopp. Pasalnya The Reds saat ini tengah bersaing dalam perebutan gelar Premier League. Liverpool masih punya Diogo Jota dan Roberto Firmino, namun Merson yakin Jimenez akan menjadi pembelian yang bagus untuk The Reds. Bocor, ini nomor punggung Ferran Torres di Barcelona. Peresmian Ferran Torres sebagai pemain baru Barcelona disebut tinggal menunggu waktu saja. Bahkan sudah terdapat kabar bahwa ia telah memilih nomor punggung yang akan dikenakannya. Menurut informasi tambahan dari Barca Universal, mantan pemain Valencia ini akan mengenakan nomor punggung 25 sesuai aturan yang berlaku di La Liga. La Liga sendiri mewajibkan pemain di tim utama mengambil nomor punggung 1 sampai 25. Ferran Torres pun memilih nomor punggung 25 karena nomor tersebut dan nomor 19 saat ini menganggur di Barcelona. Lewandowski terbaik di dunia, Messi kedua, dan Ronaldo ke-8. Penyerang Bayern Munchen Robert Lewandowski terpilih sebagai pemain terbaik di dunia versi surat kabar Inggris The Guardian. Sementara itu, Lionel Messi di posisi kedua dan Cristiano Ronaldo di tempat ke-8. Lewandowski jadi pemain yang mempertahankan posisi pertama sejak Lionel Messi pada 2013. Pada pemilihan ini, striker Polandia itu meraih 115 dari 219 suara. Selain jadi andalan Munchen, Lewandowski juga mesin gol yang produktif. Sampai dengan pertengahan Desember 2021, Lewandowski mengkoleksi 66 gol dalam 57 pertandingan bersama klub dan tim nasional.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!